Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang tata cara penggunaan menu layanan kenaikan pangkat yang versi baru. Nanti kita akan mempelajari langkah-langkah pengisian data usulan kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua adalah penggunaan fungsi-fungsi umum di menu layanan kenaikan pangkat. Namun sebelum kita masuk ke demo aplikasi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu beberapa perubahan dari versi menu kenaikan pangkat yang lama ke versi yang baru. Yang pertama adalah perubahan mendasar. Perubahan mendasar itu yang paling utama adalah pemisahan tampilan data usulan dari data nominatif. Jadi yang pertama tampil ketika kita membuka menu kenaikan pangkat, yang akan tampil adalah daftar usulan terlebih dahulu. Kemudian nanti data pegawai yang diusulkan bisa diklik pada masing-masing nomor usulan. Kalau yang lama dulu kan dulu dari data usulan sama data pegawai yang diusulkan itu jadi satu, sehingga memperlambat aksesnya. Nanti kasihan dari teman-teman yang jaringan internetnya mungkin agak lambat atau mungkin komputernya yang lama. Jadi tampilannya itu lebih dibuat sederhana, lebih ringan. Kemudian perubahan yang kedua yang mendasar adalah pembuatan usulan. Kalau yang lama itu dulu kan kita memilih periode kenaikan pangkatnya itu pada masing-masing data pegawai. Yang baru ini pemilihan periode itu ada pada pembuatan usulan baru. Jadi nanti ketika kita memasukkan data pegawai, kita tidak perlu lagi memilih periode. Periodenya cukup dipilih pada saat pembuatan usulan, nomor usulan. Kemudian perubahan yang lainnya adalah perbaikan pada pemasukan NIP, penambahan NIP pada usulan. Kalau yang dulu kan kita harus memasukkan NIP pegawai, jadi itu rawan kekeliruan. Kalau yang baru ini kita tinggal memilih dari daftar yang ada. Terkecuali untuk saat ini OPD Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu masih memakai inputan NIP secara manual. Melihat kondisinya itu jumlahnya pegawai masih banyak dikarenakan ada sub OPT itu. Kemudian perubahan kecilnya ada beberapa, yaitu perbaikan pada fungsi edit dan hapus data. Kalau yang dulu kan OPD tidak bisa melakukan edit dan hapus data. Kalau sekarang kita buat edit dan hapus data bisa dilakukan oleh OPD dengan syarat data usulannya belum diproses oleh BKD. Kemudian ada perbaikan pada cetak surat dan lampiran. Kemudian ada beberapa perbaikan error dan keamanan, yaitu antara lain pengguna tidak bisa menyimpan data ketika sesi login sudah habis. Itu ada bug yang beberapa hari kemarin kita temukan. Kemudian perbaikan fitur pencarian data. Filter pencarian datanya itu kita lebih simpelkan, penghilangan pada filter nominatif usulan. Kemudian ada perbaikan juga pada fungsi unduh file secara zip dan perbaikan tata bahasa. Baik, langsung saja kita demo aplikasi. Saya mohon izin untuk share screen. Untuk cara masuknya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Terlebih dahulu kita login, kemudian kita masuk ke menu kenaikan pangkat. Nah, kita langsung demo. Kita harus membuat nomor usulan baru. Untuk membuat
usulan kenaikan pangkat. Yang pertama, kita klik pada buat usulan baru. Nah, kemudian akan tampil kotak dialog. Kita bisa memilih jenis-jenis kenaikan pangkat yang kita butuhkan. Sebagai contoh, misal kita menggunakan kenaikan pangkat reguler. Kemudian kita masukkan nomor usulan. Nomor usulan ini sesuai dengan format nomor usulan kenaikan pangkat dari masing-masing OPD. Jadi tidak harus sesuai dengan contoh yang kita demokan pada demo kali ini. Misal nomor usulannya adalah ini. Kemudian kita pilih pada periode kenaikan pangkat, sebagai contoh kita pilih bulan April, tahunnya tahun depan yaitu tahun 2022. Untuk keterangan tambahan boleh kita kosongi. Jika ada catatan yang ingin kita sampaikan, boleh ditulis di sini. Kemudian kita klik tombol simpan untuk menyimpan usulan. Kemudian jika notifikasinya seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian setelah kita membuat nomor usulan, kita memasukkan data pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Kita bisa menggunakan tombol tambah ini pada baris nomor usulan yang dipilih. Kita klik. Nah, ini sudah otomatis sudah terpilih nomor nominatif usulan, periodenya sudah ditentukan yang dipilih tadi, tahunnya juga sudah dipilih. Kita tinggal memilih nama pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Sebagai contoh, kita pilih ini, kemudian kita klik tombol simpan. Jika ada notifikasi data usulan kenaikan pangkat berhasil ditambahkan, berarti sudah berhasil ditambahkan. Dan kita masukkan lagi contoh yang kedua. Kita nanti gunakan 3 contoh. Masukkan data yang lain, kemudian klik simpan. Data usulan sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian jika kita ingin melihat daftar pegawai yang diusulkan, kita bisa mengklik pada nomor usulan ini atau pada tombol list di sebelah kanan tombol tambah tadi. Terserah mau pilih yang mana. Kita klik nomornya. Di tab baru akan tampil daftar pegawai yang diusulkan. Di sini kita bisa melihat beberapa persyaratan yang sudah di-upload maupun yang belum. Jika ada yang kurang, maka persyaratan yang kurang disebutkan di kolom ini, persyaratan kurang ini. Jika berkasnya sudah lengkap, maka persyaratan keterangannya adalah berkas sudah lengkap. Kemudian jika nanti ada pegawai yang ingin ditambahkan, kita tidak ingin membuka menu yang lalu, kita bisa menambah di sini. Ada tombol tambah data usulan di sebelah pojok kanan atas. Kita klik tambah. Caranya sama seperti yang tadi, kita tinggal memilih nama pegawai yang akan diusulkan. Sebagai contoh, kita pilih
Jika ada keterangan yang ingin kita tambahkan, bisa kita isikan pada field isian keterangan tambahan. Namun jika tidak ada, boleh kita kosongi. Nah, ini ada contoh pegawai yang berkas persyaratannya belum diunggah sama sekali. Nanti yang belum diunggah bisa teman-teman bersama Bapak Ibu unggah di menu e-file. Di menu e-file yang tata caranya sudah kita ketahui bersama. Kemudian setelah kita menambah data pegawai, langkah selanjutnya adalah kita mencetak surat pengantar beserta lampiran. Caranya kita pilih pada baris nomor usulan yang akan dicetak. Kita klik tombol warna biru ini, tombol print. Kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada pada baris pejabat tanda tangan dan atas nama. Jika pejabat tanda tangan sudah ditentukan, misalnya kepala badan otorita daerah, kita pilih Dr. Suparto Kerantes Suparmin. Namun jika nanti mungkin ada kendala, misalnya ada ketika perpindahan penggantian pejabat, kita bisa memilih atas nama PLT atau PLT. Jika ini dipilih, kita centang salah satu, kemudian kita isikan jabatan, nama dan gelar lengkap, serta masukkan NIP. Namun untuk contoh kali ini, kita isikan pejabat yang masih berwenang. Kita pilih, kemudian pertama kita cetak surat pengantarnya terlebih dahulu. Kita klik tombol cetak. Tampil kita baru, kemudian kita klik tombol cetak. Untuk pengaturan cetak ini bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri dengan settingan yang biasa, misalnya jenis printer, kemudian ukuran kertas, terus marginnya. Kemudian yang terpenting adalah apapun browsernya nanti, entah Mozilla Firefox ataupun Google Chrome ataupun yang lain, pada pilihan print header ini centangnya hilangkan saja supaya tidak ada header surat pengantar nama file ini. Nah, ini centangnya dihilangkan saja. Kemudian bisa kita print. Kemudian langkah yang kedua adalah mencetak lampiran. Kita kembali ke halaman yang tadi, kita klik tombol cetak lampiran. Nah, di sini sudah otomatis terlist data-data pegawai yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian kita klik tombol cetak. Langkahnya sama seperti yang tadi, sesuaikan settingan printer Bapak Ibu, ukuran kertas, dan lain-lain. Dan jangan lupa hilangkan centang pada print header and footer ini. Setelah itu kita cetak. Setelah kita cetak, kemudian surat tadi itu ditandatangani dan diberi stempel basah. Kemudian di-scan, kemudian dijadikan menjadi satu file PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Jika nanti ukurannya lebih dari 1 MB, maka dokumennya tidak akan bisa diunggah. Di maksimal harus 1 MB. Setelah filenya sudah siap, kemudian kita unggah surat pengantar dan lampiran tersebut pada sistem dengan mengklik tombol upload di samping tombol printer tadi. Kita klik tombol upload ini, kemudian kita unggah, kita cari filenya, sebagai contoh PDF. Kemudian kita klik tombol upload untuk mengunggah data. Dokumen berhasil diunggah. Nah, jika sudah berhasil, maka di samping kanan tombol upload tadi akan tampil tombol unduh dokumen yang sudah diunggah, dokumen surat pengantar dan lampiran.
Ya. Jangan lupa nanti filenya di surat pengantar dan lampiran di-scan menjadi satu file. Kalau nanti jadi dua file, misalnya Bapak Ibu mengunggah surat pengantar terlebih dahulu, kemudian mengunggah lampiran, maka yang terunggah di sistem adalah file yang lampiran, yang terakhir. Jadi yang file lama akan tertumpuk. Jadi pastikan filenya di-scan menjadi satu. Oh iya, jangan lupa itu kan scan-nya masih polosan, belum ada kop surat. Untuk sementara nanti OPD mencetak dengan kop suratnya masing-masing. Jadi dari sistem masih polosan, belum ada footer dan footer yang secara otomatis dibuat sistem. Jadi nanti jangan lupa unggahnya dengan kop surat masing-masing OPD. Langkah kerja sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita akan menjelaskan fungsi-fungsi umum. Fungsi-fungsi umum. Yang pertama itu ada edit data usulan. Ketika kita ternyata keliru memasukkan data usulan yang pertama tadi kita buat, kita bisa mengklik tombol edit di warna kuning ini. Kita klik, kemudian kita sesuaikan. Misalnya kalau ternyata dengan nomor surat sekian kita harusnya struktural, ternyata kita pilih reguler, maka kita tinggal ganti. Kemudian jika periodenya perlu diganti juga silakan dipilih. Untuk contoh kali ini kita akan ganti saja yang jenis kenaikan pangkatnya. Setelah kita pilih, kita klik tombol update untuk menyimpan perubahan. Data sudah berhasil diubah. Kita lihat jenis kenaikan pangkatnya sudah berubah menjadi struktural. Kita bisa cek lagi pada data usulan tiap pegawai. Sebagai perbandingan, tadi kan kita sudah memilih kenaikan pangkat reguler, kemudian kita buka lagi daftar pegawai yang diusulkan, dan sudah berubah menjadi jenis kenaikan pangkat struktural. Kemudian yang contoh yang kedua adalah tombol hapus. Ini Bapak Ibu bisa, apabila datanya ingin dihapus, kita bisa klik tombol tempat sampah ini dengan warna merah di samping tombol edit tadi. Kita klik. Ini kalau kita menghapus di nomor usulan, maka semua usulan yang sudah kita inputkan tadi akan ikut terhapus. Nah, pada contoh kali ini kita tidak akan menghapus. Namun jika Bapak Ibu menghapus, pastikan bahwa data yang akan Bapak Ibu hapus sudah benar-benar data yang benar untuk dihapus. Jangan sampai salah. Nanti biar kita tidak menginput ulang lagi dari awal. Kemudian yang fungsi edit dan hapus yang untuk masing-masing data, kita bisa buka pada halaman detail tadi. Misal kita ingin mengedit data yang nomor 1 ini, kita edit. Untuk edit saat ini yang bisa kita edit hanyalah pada bagian keterangan tambahan. Untuk nomor, NIP pegawai, periode, dan tahun tidak bisa kita edit. Karena jika kita keliru memasukkan pegawai, kita tinggal hapus saja, kemudian menambah data yang baru. Sebagai contoh, kita akan mengedit keterangan tambahannya. Kita masukkan keterangannya. Kemudian kita klik update untuk menyimpan perubahan. Keterangannya sudah ada sesuai dengan hasil editan tadi. Kemudian jika kita ingin menghapus data usulan, maka kita tinggal klik tombol tempat sampah ini warna merah, kita klik. Kemudian pastikan bahwa data yang akan Anda hapus benar-benar
ingin Anda hapus. Kita klik tombol hapus. Data sudah berhasil dihapus. Data yang tadi sudah berhasil dihapus. Perbedaannya kalau yang menghapus pada nomor usulan tadi itu kan menghapus semuanya. Kalau yang ini cuman beberapa data pegawai yang ini dihapus. Jadi yang lain tidak akan berpengaruh. Kemudian fungsi umum yang selanjutnya adalah pada tombol download berkas. Jika Bapak Ibu ingin melihat berkas yang sudah diunggah oleh yang sudah diunggahkan pada masing-masing pegawai, Bapak Ibu bisa klik tombol download warna biru di samping tombol edit. Kita klik. Misalkan kita ingin melihat dokumen SK kenaikan pangkat terakhir atau SKP dan lain-lain, bisa klik satu-satu di masing-masing ini, di masing-masing nama jenis ini. Kemudian kalau ada jenis dokumen yang belum diunggah, di sini akan ada keterangan bahwa dokumen tersebut belum diunggah. Nah, Bapak Ibu bisa segera melengkapi dokumen yang diunggah tersebut pada menu e-file yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Jika kita ingin mendownload dokumen masing-masing dokumen tersebut, kita tinggal klik tombol dokumen download ini warna kuning, kita klik, maka akan kita bisa mengunggah masing-masing per satu file itu. Namun jika Bapak Ibu menghendaki ingin melihat sekaligus semuanya, kita bisa mengunduh berkas di tombol unduh berkas kanan bawah ini, pojok kanan bawah. Nanti filenya akan terunduh dalam bentuk zip. Jadi kita akan unduh. Kita lihat filenya sudah menjadi satu. Sudah, kita tutup. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah filter pencarian data usulan kenaikan pangkat. Bapak Ibu bisa lihat pada bagian yang paling atas ini, ada filter daftar usulan kenaikan pangkat. Untuk pilihan unit kerjanya sudah otomatis secara sistem terpilih, kemudian kita bisa memilih berdasarkan periode. Sebagai contoh, ini ada 2 periode, April 2022 dan Oktober 2021. Kita akan coba, kita pilih pada periode Oktober 2021. Dan kita klik tombol lihat. Maka data akan terfilter pada bulan Oktober 2021. Kemudian jika kita memilih bulan April tahun 2022, maka yang terlihat adalah data kenaikan pangkat pada bulan April 2022. Namun jika data filteran yang kita pilih tidak ada pada data, maka datanya tidak akan muncul. Sebagai contoh, kita akan pilih Oktober 2022. Maka datanya tidak akan bisa muncul. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat file panduan tata cara penggunaan menu layanan kenaikan pangkat yang baru pada tombol panduan ini, di samping tombol buat usulan baru. Bapak Ibu bisa klik. Ini adalah dokumen yang baru, dokumen panduan yang baru. Bapak Ibu bisa mendownload, disimpan di komputer bila suatu saat nanti ada kendala dalam memakai menu kenaikan pangkat yang baru. Jika Bapak Ibu ada masukan, pertanyaan ataupun kritik, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui grup WhatsApp
di Simpak Rembang itu yang seperti biasa, atau Bapak Ibu bisa menyampaikan lewat menu bantuan, kemudian menu helpdesk. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan maupun masukan terkait layanan kenaikan pangkat. Kita bisa klik tombol ajukan pengaduan, pilih topik kenaikan pangkat ataupun topik yang lain sesuai dengan topik masalah Simpak yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian tuliskan permasalahan atau pertanyaan Anda di sini. Kemudian sertakan file pendukung. File pendukung ini formatnya file PDF, JPG, JPEG atau PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. File pendukung ini sifatnya opsional, jadi tidak harus diisi. Setelah kita lengkapi data, bisa kita kirim. Nanti masukan maupun pertanyaan dari Bapak Ibu akan ditanggapi oleh super admin dari BKD. Saya kira materi yang saya sampaikan cukup. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Mbak Cita. Ya, terima kasih Cik Teguh yang sudah menyampaikan sosialisasi penggunaan pengusulan KP pada kasus Simpak ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat, nanti ada sesi tanya jawab, akan dijawab oleh para pemateri kami.